Baik, selamat pagi dan perkenalkan nama saya Nilo Ketujuni Taulandari dengan NIM 2300500775. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai strategi bisnis cookies nih, personalisasi, digitalisasi, dan juga gifting. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu cookies nih. Jadi cookies nih adalah suatu brand cookies yang berbasis web di mana menawarkan pengalaman personal melalui salah satu fitur uniknya yaitu custom cookies based on mood. Dan dengan produk yang fresh, bake tanpa pengawet dan juga berbagai varian rasa serta desain kemasan yang estetik. Jadi cookies nih ini menyasar pada anak muda dan juga pelanggan gift hampers di seluruh Indonesia. Latar belakang terbentuknya cookies nih yaitu, perkembangan teknologi digital yang mendorong bisnis kuliner seperti cookies nih untuk, mengadopsi strategi omnichannel dalam meningkatkan daya saing dengan mengintegrasikan berbagai saluran. Nah, cookies ini dapat juga memberikan pengalaman belanja yang konsisten dan juga personal, di mana oleh karena itu analisis ini bertujuan untuk, mengkaji model bisnis cookies nih dan juga merumuskan strategi pengembangan omnichannel untuk memperkuat posisinya di era digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari cookies nih. Baik, yang pertama itu ada key partner. Jadi key partner dari cookies nih itu yang pertama ada supplier bahan baku di mana pastinya dalam membuat, suatu makanan F&B kita memerlukan bahan baku misalnya seperti coklat, mentega, dan lainnya. Pastinya kita memerlukan bahan baku yang, premium dan juga memilih supplier yang terpercaya. Selanjutnya ada jasa ekspedisi atau pengiriman bisa dengan JNE, JNT, Si Cepat, dan bisa juga dengan menggunakan kita join di Gojek dan juga Grab. Selanjutnya itu ada influencer dan juga food blogger yang dapat meningkatkan kepercayaan dan juga awareness. Kita bisa menyasar influencer-influencer yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan bisnis yang saya punya. Selanjutnya ada tim IT untuk menangani stabilitas website dan juga pengembangan fitur di mana cookies ini memiliki website tersendiri maka tentu saja diperlukan tim IT untuk um, meng website yang bisnis ini miliki. Selanjutnya ada key activities. Jadi aktivitasnya yang pertama itu ada produksi cookies di mana proses manual dan juga terstandar untuk menjaga rasa dan juga kualitas. Selanjutnya ada pengelolaan website dan juga pesanan secara online. Selanjutnya ada promosi digital bisa melalui sosial media atau juga bisa dengan email marketing. Lalu ada update konten web dan juga SEO berupa artikel blog, landing page musiman, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada pengembangan dan juga pengelolaan fitur custom cookies based on mood di website. Jadi ini adalah pengembangan salah satu fitur utama yang menjadi poin penting dalam cookies nih. Selanjutnya ada key resources. Jadi yang pertama resource kita ada website dan sistem pemesanan online. Yang kedua ada resep dan juga kualitas bahan. Di mana ini harus konsisten yang di mana bahan ini akan mempengaruhi rasa dari cookies yang dibuat. Lalu selanjutnya ada tim produksi dan juga operasional. Dan yang terakhir ada branding dan juga social media dengan tone voice yang friendly dan juga personal. Selanjutnya ada value proposition, di mana yang pertama ada pengembangan dan juga pengelolaan fitur custom cookies based on mood di website. Yang kedua ada tersedia dalam berbagai varian rasa, kita memiliki sekitar 5-6 varian rasa. Lalu ada berbasis web di mana mudah untuk dipesan kapan saja dan di mana saja. Lalu cocok untuk hadiah hampers dan juga momen-momen spesial lainnya. Dan yang terakhir ada fitur custom cookies sesuai mood pelanggan yang memberikan pengalaman personal dan dalam memilih rasa dan juga bentuk dari cookies sendiri. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada pelayanan personal melalui WhatsApp dan DM dengan interaksi humanis dan cepat tanggap. Jadi kita memiliki admin tersendiri untuk merespon chat-chat dari pelanggan atau customer. Selanjutnya ada program loyalitas pelanggan di mana poin dari setiap pembelian bisa ditukar dengan diskon ataupun freebies. Yang ketiga ada ulasan pelanggan dan juga testimoni dari website. Dan yang terakhir ada newsletter dengan promo yang eksklusif.
Selanjutnya ada channel. Jadi yang pertama ada website Cookiesny yang kita gunakan itu merupakan platform utama untuk pemesanan dan juga branding dari Cookiesny. Selanjutnya tentunya sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp untuk interaksi harian dan juga melakukan promosi misalnya flash sale atau promo-promo lainnya. Dan selanjutnya ada juga marketplace, kita juga join di Tokopedia, Shopee, dan lalu kita juga menggunakan email marketing. Selanjutnya ada customer segment dari Cookiesny ini. Jadi yang pertama itu kita menyasar pada anak muda yang menyukai cookies, di mana biasanya rentang usianya sekitar 17 sampai 30 tahun, di mana genrenya bisa pria ataupun wanita. Lalu lokasinya biasanya di perkotaan yang khususnya di Bali, dan juga biasanya aktif di sosial media misalnya Instagram atau TikTok, dan juga biasanya menyukai makanan yang viral dan juga unik. Lalu biasanya mereka juga sering belanja online bisa via marketplace ataupun via website. Selanjutnya, pelanggan kita yang lainnya adalah pelanggan hampers dan juga gift, di mana usianya itu bisa sekitar 20 sampai 40 tahun, gendernya bisa pria dan wanita, lalu lokasinya biasanya nasional, di mana banyak orderan dari kota besar untuk kita kirim-kirim ke daerah-daerah tertentu. Biasanya karakteristiknya itu biasanya sering membeli hadiah untuk pasangan, teman, dan juga keluarga, lalu juga tertarik dengan packaging yang unik dan juga cantik seperti itu. Lalu kita masuk ke cost structure dari Cookiesny. Yang pertama, kita memerlukan biaya produksi harian bisa dari bahan baku, listrik, dan juga tenaga atau SDM kita. Lalu biaya tahunan untuk domain atau server dan juga maintenance dari website sendiri. Lalu juga ada Facebook atau Instagram Ads untuk akuisisi dan juga remarketing. Lalu yang terakhir ada packaging custom dan juga ongkos kirim yang disertai dengan asuransi produk. Selanjutnya ada revenue stream atau pendapatan kita itu berasal dari penjualan cookies via website, biasanya made by order atau bisa pre-order juga. Lalu penjualan hampers dan juga paket custom gift set untuk personal ataupun korporat. Lalu juga ada pre-order untuk event-event tertentu misalnya di Valentine, Natal, Galungan, Kuningan, Ramadan seperti itu. Lalu juga ada kolaborasi dan juga sponsorship dengan brand lifestyle atau event-event komunitas yang mumpuni seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari Cookiesny. Jadi yang pertama ada strength atau kekuatan dari Cookiesny. Yang pertama itu pemesanan online yang praktis, di mana kita tadi sudah dikatakan memiliki website tersendiri, jadi akan lebih mudah untuk melakukan pemesanan dimanapun dan kapanpun. Lalu selanjutnya ada Cookiesny Premium yang tanpa pengawet, di mana kita biasanya akan made by order. Jadi kalau ada order baru kita akan membuat cookiesnya, sehingga kita tidak memerlukan bahan pengawet dan benar-benar fresh langsung saat ada yang pesan lalu kita kirim. Selanjutnya ada fitur unik yang paling jadi fitur utama adalah custom cookies based on mood. Jadi pelanggan itu bisa nanti akan ada bisa memilih atau akan ada survei di mana mereka akan menjawab beberapa pertanyaan, lalu akan diputuskan seperti apa mood mereka pada saat itu, lalu kita akan mengirimkan cookies yang terkesan eksklusif atau rahasia. Jadi orang-orang atau pelanggan itu akan saat sampai cookiesnya mereka akan tidak akan mengetahui cookies apa yang mereka dapat seperti itu. Biasanya kita juga akan menambahkan card atau kartu yang isinya afirmasi, misalnya dia sedang merasa sedih, mungkin kita akan memberikan motivasi, card yang berisi motivasi ataupun sebuah kata-kata yang mendorong atau mendukung. Selanjutnya itu ada branding yang estetik dan juga relevan, di mana anak muda zaman sekarang biasanya menyukai branding yang estetik juga. Jadi kita juga mengusahakan branding yang estetik dan sesuai dengan keinginan dari pelanggan kita. Selanjutnya ada layanan pelanggan yang cepat via WhatsApp dan juga media sosial, di mana kita memiliki jam operasional sendiri dan juga sudah memiliki admin sendiri untuk merespon pelanggan-pelanggan kita secara cepat dan tepat. Selanjutnya ada weaknesses atau kelemahan dari
Cookiesney ini, yang pertama ada ketergantungan pada digital marketing, di mana pastinya di zaman sekarang ini kita sangat memerlukan yang namanya promosi secara digital, secara sosial media, secara seluruhnya yang bergantung pada digital. Jadi masih memerlukan digital sebagai usaha marketing kita. Selanjutnya ada biaya operasional digital yang tinggi. Pastinya karena sangat diperlukannya digital, kita zaman sekarang misalnya untuk membayar influencer saja sudah memiliki rate yang lumayan mahal. Jadi biaya operasional untuk digitalnya sangat tinggi. Lalu selanjutnya belum ada sistem loyalitas otomatis di mana kita belum menyediakan sistem otomatis seperti misalnya promo setiap hari ulang tahun atau sistem yang khusus untuk um, sistem untuk mencakup loyalitas otomatis ini. Lalu ada kapasitas produksi yang terbatas saat permintaan tinggi, di mana pastinya masih ada kekurangan SDM yang menyebabkan jika permintaan melonjak itu bisa menyebabkan mungkin keterlambatan pengiriman atau lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada opportunities atau peluang dari cookies nih. Yang pertama itu ada tren konsumsi makanan online yang meningkat, di mana pada zaman sekarang di banyak sosial media sudah ada makanan-makanan online yang sangat viral-viral, bisa sandal seblak atau basreng. Banyak sekali makanan online yang sekarang teman-teman di sosial media juga um, tertarik untuk membeli secara online. Jadi ini merupakan peluang kita untuk mempromosi secara online dan melakukan kenaikan penjualan secara online. Lalu selanjutnya ada peluang kolaborasi dengan influencer dan juga brand lifestyle, di mana pastinya kita banyak sekali ada influencer yang ada di sosial media pada saat sekarang, dan ini adalah peluang yang besar untuk melakukan kolaborasi dengan influencer yang sesuai dengan brand kita. Selanjutnya ada pertumbuhan pasar hampers B2B. Jadi kita bisa menyediakan hampers-hampers bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengirimkan hampers kepada perusahaan lain, dan juga bisa juga kita berkolaborasi dengan misalnya catering. Kita bisa mengirimkan cookies untuk mereka sebagai salah satu menu di catering mereka. Lalu selanjutnya bisa juga ada potensi ekspor cookies artisan, di mana di luar negeri itu pastinya cookies ini menjadi salah satu punya pasar tersendiri di luar negeri. Jadi ini salah satu potensi juga untuk mengembangkan pasar kita ke luar negeri. Lalu ada threat atau ancaman di mana banyak sekali kompetitor cookies online. Jadi tentu saja banyak sekali ada kompetitor cookies, karena cookies ini termasuk yang mudah untuk dibuat. Namun kita kan di sini akan unggul dengan fitur-fitur unik seperti misalnya custom cookies by mood dan lain sebagainya. Lalu ada juga resiko perubahan algoritma dari sosial media, di mana ini mungkin saja terjadi, namun kita akan terus melakukan evaluasi supaya konten-konten ataupun bahan-bahan di sosial media kita termasuk yang untuk jangka panjang. Lalu ada fluktuasi harga bahan baku impor, di mana kita menggunakan bahan-bahan premium, otomatis ini akan mempengaruhi misalnya jika ada kenaikan atau penurunan harga, itu akan sangat mempengaruhi dari pembuatan cookies kita. Jadi kita akan diperlukan untuk mencari supplier dengan harga yang sesuai dengan budget atau kantong dari bisnis kita. Baik, selanjutnya ada Porter Five Forces, di mana yang pertama itu ada threat of new entrant, di mana bisnis cookies ini mudah untuk dimulai oleh banyak orang dan cukup dari dapur rumahan dan juga modal yang kecil. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa ini merupakan bisnis yang mungkin bisa saja dibuat oleh banyak orang, namun kita tetap mempunyai keunggulan tersendiri dan mulai memiliki daya unik tersendiri, di mana ada fitur custom cookies by mood, kita juga sudah memiliki website, itu menjadi nilai plus dari bisnis kita. Selanjutnya ada rivalry among existing competitor. Jadi persaingan ketat di mana di media sosial dan marketplace ini banyak sekali pedagang-pedagang lain yang mungkin bisa menyaingi bisnis kita. Namun Cookiesney ini pastinya unggul dengan kemudahan pemesanan tadi dengan website dan juga produk kita yang bersifat personal dan juga
emosional seperti itu. Lalu selanjutnya ada trade of substitute product. Jadi alternatif seperti misalnya brownies atau mungkin mochi, dessert-dessert lain yang mungkin bisa menjadi alternatif dari kita, namun kita bisa melakukan diferensiasi lewat desain ataupun rasa yang unik dan juga konsep cookies yang ada yang unik juga untuk mempertahankan posisi kita di pasar dessert dibandingkan pilihan-pilihan yang ada. Lalu ada bargaining power of buyer. Jadi konsumen ini mudah untuk pindah ke brand lain yang ada di e-commerce. Dan maka dari itu kita memerlukan pengalaman dan juga loyalty program bagi pelanggan. Nah ini seperti yang dibilang tadi, kita sangat memerlukan yang namanya loyalty sehingga pelanggan-pelanggan itu bisa membeli kembali barang-barang atau produk-produk dari kita. Selanjutnya ada bargaining power of supplier. Jadi kita di sini ketergantungan bahan impor yang membuat rentan terhadap fluktuasi harga. Di mana di sini solusinya adalah dengan memiliki supplier yang terpercaya dan dengan budget yang mengantongi. Jadi kita bisa membeli dengan jumlah yang lebih banyak sehingga harganya biasanya akan lebih murah. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi saya sekarang, yaitu berdasarkan analisis bisnis model Canvas, SWOT, dan juga Porter 5 Forces yang telah dilakukan pada bisnis cookies nih, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini memiliki model bisnis yang inovatif dan juga proporsi nilai unik, yaitu custom cookies based on mood. Jadi cookies ini telah membangun fondasi yang kuat dan bisnis cookies online dengan fokus pada pengalaman digital yang personal dan juga sistem pemesanan berbasis website yang praktis. Baik, segitu dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya tutup dengan terima kasih.